Hai anak-anak, pada video kali ini kita akan belajar tentang hubungan antar negara. Nah, ini adalah pelajaran IPAS kelas 6 bab 4 kurikulum merdeka. Kita langsung saja yuk belajarnya. Anak-anak, setiap negara itu memiliki karakteristik yang berbeda, baik sumber daya alam, iklim, demografi, struktur ekonomi, dan struktur sosial. Oleh karena itu, antara negara-negara yang terdapat di dunia itu perlu menjalin hubungan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak. Di video ini kita akan belajar yang pertama tentang perdagangan antar negara anak-anak. Jadi, perdagangan antar negara itu merupakan kegiatan penjualan atau pembelian barang yang dilakukan antara satu negara dengan negara lain anak-anak. Nah, aktivitas dalam perdagangan ini adalah pengiriman atau pembelian benda untuk memuaskan kebutuhan. Anak-anak, kegiatan dalam perdagangan antar negara itu ada dua, yaitu ekspor dan impor. Apa itu ya? Yuk kita bahas. Yang pertama, ekspor. Jadi ekspor itu adalah menjual barang kepada pembeli di luar negeri atau ke negara lain. Nah, jika Indonesia melakukan ekspor, berarti Indonesia menjual barang-barang hasil produksinya kepada pembeli dari luar negeri yang membutuhkan anak-anak. Nah, orang atau lembaga yang melakukan ekspor itu disebut eksportir. Sedangkan barang-barang yang diekspor itu disebut komoditas ekspor. Sekarang kita bahas tentang impor. Impor itu berbeda dengan ekspor anak-anak. Kalau impor itu membeli barang dari luar negeri. Misalnya Indonesia melakukan impor karena Indonesia tidak mampu memproduksi barang sendiri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, anak-anak, orang atau lembaga yang melakukan impor disebut importir. Sedangkan barang-barang yang diimpor itu disebut komoditas impor. Anak-anak, kita akan bahas tentang kegiatan ekspor Indonesia. Jadi, komoditas ekspor Indonesia itu sangat beragam anak-anak, dikelompokkan menjadi dua, yaitu migas dan non-migas. Nah, anak-anak, migas itu seperti minyak mentah, hasil minyak olahan, dan gas alam. Sedangkan ekspor non-migas itu seperti perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, industri, dan juga jasa. Ekspor minyak dan gas Indonesia anak-anak, atau ekspor migas Indonesia. Nah, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil minyak bumi anak-anak. Indonesia mengekspor minyak mentah dan mengimpor minyak jadi. Indonesia juga mengekspor gas alam ke beberapa negara. Misalnya, beberapa barang migas diekspor Indonesia ke negara lain, yaitu ke Amerika Serikat, Australia, dan juga Singapura. Kalau tadi ekspor migas, sekarang ekspor non-migas di Indonesia. Nah, anak-anak, komoditas minyak dan gas bumi itu merupakan hasil pertambangan yang sangat berharga. Namun, cadangan minyak dan gas bumi itu lama-kelamaan pasti akan habis. Nah, bangsa Indonesia tidak boleh selamanya mengandalkan pada ekspor minyak dan juga gas bumi. Nah, oleh karena itu pemerintah mengembangkan ekspor non-migas, yaitu berupa hasil pertanian, berupa biji, kopi, teh, rempah-rempah, tembakau, biji coklat, kelapa sawit, dan lain-lain. Kemudian, hasil manufaktur seperti tekstil, kayu olahan, minyak sawit, bahan kimia, produk logam kasat, peralatan listrik, alat ukur, optik, semen, kertas, dan lain-lain. Lalu Indonesia juga mengekspor barang tambang seperti emas, perak, tembaga, nikel, bauksit, fosfat, dan lain-lain. Indonesia juga mengekspor produk lain seperti daging, olahan daging, hasil susu dan telur, ikan, gandum, olahan gandum, karet, rotan, dan masih banyak lagi anak-anak. Nah, sekarang kegiatan impor Indonesia. Jenis komoditas impor di Indonesia itu juga sangat beragam, mulai dari barang konsumsi, bahan pangan penolong, barang modal, hingga komoditas non-migas seperti hasil pertanian, peternakan, dan mineral. Ini contoh impor barang modal di Indonesia, yaitu merupakan barang-barang yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi anak-anak. Nah, Indonesia belum mampu menghasilkan semua barang modal yang dibutuhkan karena perkembangan teknologi di Indonesia yang masih terbatas. Nah, barang-barang modal ini
sifatnya tahan lama anak-anak, misalnya seperti mesin pabrik, pesawat, alat-alat berat, kapal, serta peralatan dan perlengkapan TNI. Selain mengimpor bahan modal, Indonesia juga mengimpor bahan baku anak-anak. Nah, impor bahan baku di Indonesia itu merupakan berbagai jenis bahan baku untuk kebutuhan industri. Nah, bahan baku industri ini bisa berupa bahan baku pokok dan bahan pendampingan. Contohnya kapas untuk industri tekstil, lalu obat-obatan untuk industri pupuk, komponen kendaraan bermotor, gandum untuk industri mie instan dan makanan olahan, plastik, dan besi baja. Indonesia juga mengimpor barang-barang konsumsi anak-anak. Nah, barang konsumsi itu merupakan barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari atau kebutuhan kita. Nah, barang konsumsi yang diimpor dari luar negeri ke Indonesia itu antara lain alat elektronik, contohnya HP kalian itu made in apa, coba dilihat. Nah, itu diimpor dari luar negeri. Lalu kendaraan bermotor, susu, daging, beras, mentega, makanan kalengan, kosmetik, kadang buah-buahan pun juga impor. Kemudian ada kedelai dan juga obat-obatan. Anak-anak, dengan adanya hubungan antar negara itu bisa mengakibatkan adanya globalisasi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Indonesia di tengah globalisasi. Nah, apa itu globalisasi? Kalian harus tahu dulu. Globalisasi merupakan suatu proses di mana setiap orang mampu mengetahui dan mengikuti perkembangan dunia melalui kemajuan teknologi dan informasi. Globalisasi ini dikatakan sebagai massa yang mampu menembus ruang dan waktu anak-anak. Nah, proses masuk ke ruang lingkup dunia terjadi akibat kemajuan teknologi, komunikasi, dan transportasi. Anak-anak, karena ada globalisasi itu di Indonesia, ada beberapa perusahaan asing yang ada di dalam negeri ini, yaitu Freeport dari Amerika Serikat dan British Petroleum dari Inggris yang bergerak di bidang perminyakan. Kemudian ada McDonald's dan Pizza Hut yang bergerak di bidang makanan. Sebenarnya masih banyak lagi anak-anak. Tanda-tanda globalisasi. Anak-anak, jadi globalisasi itu memiliki tanda-tanda. Yang pertama, adanya perdagangan bebas. Kemudian komunikasi menjadi lebih cepat. Perjalanan juga lebih mudah sekarang. Ada kereta api, pesawat, dan masih banyak lagi. Kemudian budaya menyebar dengan cepat. Jadi budaya dari luar negeri itu bisa menyebar dengan cepat ke dalam negeri. Lalu informasi juga mudah didapat. Apalagi sekarang banyak sosial media yang bisa kita gunakan untuk komunikasi dengan semua orang bahkan di dunia. Nah, sekarang apa dampak positif globalisasi atau dampak baik dari adanya globalisasi? Yang pertama, pola pikir masyarakat semakin maju anak-anak. Lalu, kemajuan di bidang teknologi yang memudahkan kehidupan manusia. Kemudian meningkatkan kualitas diri dan juga semangat kerja. Lalu, ruang sosial semakin terbuka anak-anak. Kemudian terjadinya pertukaran budaya antar bangsa. Terjadinya akulturasi antar budaya atau percampuran budaya yang dapat memperkuat budaya nasional. Lalu terbukanya peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional. Sekarang banyak penjual dari negeri ini bisa berjualan ke luar negeri. Lalu kesempatan kerja juga jadi luas anak-anak karena semakin mudahnya informasi yang didapat. Anak-anak, kalau ada dampak baik pasti ada dampak buruk juga dari globalisasi. Nah, dampak negatif dari globalisasi adalah yang pertama, hilangnya semangat nasionalisme dan patriotisme karena semakin banyaknya budaya dari luar yang masuk ke sini. Akhirnya banyak warga yang mencintai budaya luar. Kemudian semangat nasionalismenya menjadi pudar. Lalu masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia. Kemudian munculnya sikap individualisme. Lalu munculnya sikap kebarat-baratan.
Kemudian lunturnya semangat gotong royong, menghambat pertumbuhan sektor industri dalam negeri karena banyaknya produk dari luar negeri. Produk lokal dapat kalah bersaing dengan produk impor. Kemudian budaya daerah semakin terkikis karena banyaknya anak-anak muda yang menyukai budaya luar. Terakhir, banyaknya pabrik yang dibuka menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Kenapa? Karena kalau semakin banyak pabrik, itu limbahnya semakin banyak anak-anak. Limbah itu mencemari lingkungan. Sekarang bagaimana cara kita untuk menyikapi dampak buruk dari globalisasi atau dampak negatif? Yang pertama, kita harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu kita bisa menyaring budaya asing agar dapat menerapkan budaya positif dan meninggalkan budaya negatif. Jika ada budaya asing yang masuk, kita pilih budaya yang baik saja, yang buruk kita tinggalkan. Kita juga harus belajar dengan giat anak-anak agar punya pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu kita bisa bersifat terbuka, inovatif, kreatif, serta mau mengikuti perkembangan dunia. Kita harus tetap melestarikan budaya bangsa, membeli barang sesuai kebutuhan, dan mengembangkan sikap hidup hemat. Yang terakhir, kita juga bisa menyikapi dengan mengembangkan sikap mencintai barang buatan dalam negeri. Nah, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga dengan video ini kalian bisa lebih paham. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.